Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel kita ini, Islam Mantap. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Islam Mantap yang beriman yang dirahmati oleh Allah, selain Zaid bin Sabit yang namanya tercatat sebagai peran utama dalam sejarah pembukuan Al-Quran, nama Umar bin Khattab pun tidak bisa kita lepaskan dari kejadian penebus sejarah ini. Sebagaimana yang kita ketahui, pada awal masa kenabian, Al-Quran sudah ditulis oleh para sahabat atau penulis wahyu atas perintah langsung dari Nabi. Namun, tulisan ini masih dalam keadaan terpencar di berbagai media tulis pada masa itu, seperti tulang belulang, pelepah kurma, batang pohon, dan lain-lain, sehingga belum terkumpul menjadi satu seperti yang ada pada saat ini. Abu Hafs atau Umar bin Khattab lah pemilik ide brilian ini. Setelah kejadian yang berkecamuk di Yamamah yang menewaskan sejumlah penghafal Al-Quran, terbesit di Umar untuk melakukan sebuah solusi dengan mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran itu menjadi satu. Sebab jika tidak, satu persatu ayat Allah akan hilang dengan tewasnya para penghafal Al-Quran. Karena usia Rasulullah SAW wafat, penjaga Al-Quran tidak hanya dalam bentuk tulisan, hifzul kitabah, namun juga terjaga oleh sahabat dalam hati mereka, hifzus sudur. Bahkan hafalan sahabatlah yang lebih dijadikan pacuan utama dalam penjagaan Al-Quran pada masa itu. Karena kita ketahui bersama karakteristik bangsa Arab yang sangat kuat dalam menghafal, termasuk nasab mereka yang senantiasa dipertahankan hingga anak-anak mereka. Jadi, meskipun Al-Quran yang dalam bentuk tulisan itu ada di rumah Rasulullah SAW, namun hilangnya Al-Quran di hati para penghafal Al-Quran dianggap lebih berbahaya dari hilangnya tulisan dan lembaran itu. Inilah mengapa Zaid bin Sabit menerima riwayat Huzaimah bin Sabit seorang diri. Karena di samping tulisan itu, Zaid dan para sahabat lainnya pun sudah mengetahui bahwa apa yang dibawa oleh Huzaimah merupakan ayat Al-Quran. Karena hafalan sahabatlah yang lebih dijadikan acuan, adapun tulisan hanya untuk memperkuat itu semua. Akhirnya Umar pun mengajukan gagasan kepada Abu Bakar Siddiq yang menjadi khalifah saat itu agar dapat direalisasikan olehnya, sebagaimana yang diuraikan oleh Imam Bukhari. Pada awalnya Abu Bakar menolak ide ini dengan alasan Rasul belum pernah melakukan sebelumnya. Namun pada akhirnya Allah pun melapangkan hatinya hingga ia benar-benar yakin bahwa apa yang akan dilakukan Umar merupakan perkara serius dan urgen bagi umat ke depannya. Akhirnya ia pun ditunjuk oleh Abu Bakar untuk menjalankan teknis agenda tersebut bersama Zaid bin Sabit. Meski dituntaskan oleh Utsman bin Affan hingga namanya kerap sekali disandikan bersama Mushaf Utsmani, namun sebagaimana dalam pepatah, Umar lah yang mendapatkan sebuah keutamaan lebih, sebab ialah memulai dan menggagas ide ini. Kemuliaan itu berada pada orang yang mencetuskan, meskipun orang setelahnya dapat membuat hal yang lebih baik. Begitulah kurang lebih pepatah itu berbunyi. Inilah pelajaran yang bisa dipetik. Terlepas dari sejarah pembukuan Al-Quran yang seringkali kita simak, penulis akan mengajak untuk sejenak merenungkan keputusan yang diambil oleh sosok Khalifah Umar bin Khattab. Secara tidak langsung, kita dapat sama-sama belajar akan pentingnya sebuah terobosan atau gagasan baru yang lahir dari sebuah intelektual yang matang, yang mana gagasan itu tidak selalu berpaku pada teks, yakni seperti terbelenggu oleh teks keagamaan. Ini bukan berarti tidak mengikuti syariat, namun di alam arti jika sesuatu hal tidak dapat dibuktikan dengan teks keagamaan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan oleh agama. Karena jika kita perhatikan,
Apa yang dilakukan Umar bin Khattab ini sama sekali tidak ada ketentuan dari sumber teks keagamaan, baik Al-Quran maupun perkataan Rasulullah SAW. Namun sang khalifah dengan cerdasnya dapat mengambil suatu keputusan bahwa tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi tidak boleh dikerjakan. Dari sini kita pelajari bahwa Umar bin Khattab tidak hanya mempelajari akan perkataan Nabi, dalam hal ini adalah hadis secara mental atau tekstual. Namun, ia juga belajar dari metodologi yang senantiasa Nabi terapkan dalam kehidupan bersama sahabat. Dari kebijakannya, sikapnya, ataupun caranya dalam mengambil sebuah keputusan. Sehingga meskipun belum dikatakan oleh Nabi, namun Umar yakin bahwa sekiranya Nabi ada tentu ia akan setuju dengan apa yang ia lakukan olehnya. Inilah mengapa meskipun saat itu gagasan ditolak oleh Abu Bakar dengan alasan belum dilakukan oleh Nabi, Umar pun terus mendorongnya, berharap bisa direalisasikan. Pemikiran seperti inilah yang membuat umat Islam berkembang. Mungkin kita hanya menyebutkan dengan bid'ah hasanah atau perkara baru yang dimunculkan dengan muatan manfaat dan ragam faedah. Perhatikanlah ilmu-ilmu yang berkembang dalam Islam seperti nahwu, mustalah hadis, ulumul Quran, dan lain-lainnya. Apakah itu semua ada pada masa Rasul? Jika para ahli dan pakar pada masa itu hanya berpikir sempit dengan mengatakan Nabi tidak pernah melakukannya, maka aneka ilmu tersebut tidak akan pernah ada pada dan Islam tidak akan berkembang. Namun realitanya tidak seperti itu. Dan kalau bukan karena perjuangan mereka dengan ilmu yang dibuat mereka, niscaya hari ini kita akan lebih sulit untuk memahami ayat Al-Quran dan Rasulnya. Inilah mengapa Rasulullah SAW pernah mengatakan, hikmah adalah dambaan seorang mukmin. Dimanapun dia menemukannya, maka dia lebih berhak atas mengamalkannya. Kita pun seringkali mendengarkan sebuah pepatah Arab yang mengatakan memelihara sesuatu yang lama yang masih baik serta mengambil hal yang baru yang lebih baik. Mencetuskan sebuah ide baru yang belum pernah ada, apalagi dalam masalah agama atau bisa dibilang melakukan pembaharuan, ini bukan berarti merusak fondasi. Menurut seorang penulis tafsir Al-Quran, hal ini ibarat merenovasi bangunan tanpa mengubah fondasi, bahkan bentuknya. Hanya bagian lapuknya saja yang diganti dengan ikatan-ikatan yang sudah longgar yang diperkuat. Sebab kelak demi kemaslahatan umat muslim, Khalifah Utsman bin Affan membakar semua mushaf Al-Quran yang ada, termasuk yang ada di rumah Rasulullah, dan menyiapkan mushaf baru untuk disebar. Mungkin inilah maksud dari kalimat merenovasi tanpa menghancurkan pondasi. Dari sini kita pun dapat memahami bahwa Islam tidak selalu terikat dengan teks. Tidak benar apa yang dikatakan Nash Hamir Abu Zaid bahwa Islam merupakan peradaban teks. Yang benar, jika ada teks atau nash dan indikasi yang jelas, maka tidak ada pintu ijtihad di sana. Inilah mengapa para ahli fikih berijtihad dalam masalah cabang saja, bukan pada masalah pokok. Adapun hal-hal yang tidak disebutkan oleh teks, namun terdapat indikasi kebaikan dan tidak membentur batas-batas hukum syariat, maka itu termasuk diperbolehkan. Dalam usul fiqh, kita mengenal dengan masalih mursalah. Dalam hal ini, Nabi pun pernah bersabda, barang siapa yang melakukan suatu sunnah atau perbuatan dalam Islam, maka ia mendapatkan pahala sekaligus pahala orang lain yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Jika Umar bin Khattab saja, yang dalam hal itu merupakan orang yang hidup pada masa terbaik, sudah mengerjakan hal demikian, ini berarti kita pun dituntut untuk seperti itu. Ini bukan masalah siapa kita dan siapa Umar bin Khattab. Derajat kita pasti beda. Coba kita ambil pesan di balik itu semua, yakni kembangkanlah apa yang sudah diperbuat oleh para pendahulu kita. Inilah mengapa ulama-ulama dulu membuat syarh Hasysiyah dan sebagainya, karena inilah yang mengembangkan apa yang telah dibuat oleh para pendahulunya. Jika pesan ini sampai di telinga setiap muslim yang berakal dan balik,
maka kita semua yakin peradaban Islam akan terus dan pasti maju dari peradaban lainnya. Wallahu a'lam bishawab.